Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Lestari, selaku moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan usaha produksi kami yaitu Cewibum. Baik, di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Slamet Nurarianti, Irma Novianti, Najwa Lestari, saya sendiri, Ranisa Cahaya Lestari, dan Fitri Maharani. Oke, jadi Cewibum ini merupakan usaha cemilan kenyal bercita rasa manis khas yang terinspirasi dari perpaduan rasa modern dan internasional. Dipadukan dengan minuman kekinian, es cappuccino cincau. Nah, nama Cewibum ini sendiri itu dipilih karena terinspirasi dari tekstur produk yang kenyal dari kata cewi, serta harapan agar produk itu dapat memberikan kesan yang menarik dan meledak di pasaran sehingga mudah diingat dan diminati oleh remaja maupun pecinta camilan unik. Nah, di sini ada latar belakang usaha produk kita. Jadi, pada saat ini, tren makanan dan minuman itu tidak hanya berfokus pada rasa, tetapi juga pada tampilan visual, keunikan konsep, serta pengalaman yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, hal ini itu mendorong munculnya berbagai inovasi produk kuliner yang kreatif dan berbeda dari yang sudah ada di pasaran, teman-teman. Nah, salah satunya adalah Dubai Chewy Cookie, yaitu makanan ringan berbasis tekstur kenyal dari kata cuy ini yang menawarkan sensasi unik melalui perpaduan rasa manis, gurih, serta aroma yang khas yang menarik. Terus, sehingga mampu memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Lalu, selain itu terbesit sebuah ide untuk menyediakan penawar dari rasa manis di antara manisnya saus pistachio dan marshmallow nih, yakni segelas cappuccino dingin dengan paduan cincau yang menyegarkan tenggorokan. Nah, di sini juga ada tujuan dan manfaat usaha sendiri. Jadi, yang pertama, tujuan usahanya itu adalah meningkatkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan melalui perancangan produk yang unik dan berkualitas, sehingga mampu menarik minat konsumen untuk membeli produk yang nantinya bisa mendapatkan keuntungan melalui wirausaha. Nah, kalau manfaatnya itu ada tiga berbagai manfaat nih. Yang pertama untuk mahasiswa, masyarakat, dan konsumen. Kita bahas yang bagian masyarakat, mahasiswa dulu. Jadi, kalau bagi mahasiswa, itu dapat meningkatkan pengetahuan tentang dunia kewirausahaan, yang harapannya mahasiswa ini tuh mampu menyusun dan menjalankan bisnisnya sendiri di kemudian hari. Nah, kalau bagi masyarakat, itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat lewat produk yang beragam, menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui wirausaha juga, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk sesama masyarakat. Nah, yang terakhir bagi konsumen itu tersedianya pilihan produk makanan yang unik dan berkualitas dan harga yang terjangkau, mendapatkan pengalaman dan rasa yang berbeda daripada produk lainnya. Gitu. Baik, slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Kak Irma. Saya Irma Novianti akan mempresentasikan tentang keunggulan produk. Keunggulan produk dari Cibibum ada 3. Yang pertama adalah tekstur unik dan menyegarkan. Yang kedua rasa manis yang khas dan tampilan menarik dan kekinian. Yang pertama, tekstur unik dan menyegarkan itu memiliki tekstur kenyal pada Cibibum, Dubainya yang lembut dan tidak mudah keras. Juga menyegarkan pada produk cappuccino cincaunya, sehingga memberikan sensasi berbeda saat dikonsumsi. Yang kedua, rasa manis yang khas, yaitu menghadirkan perpaduan rasa yang manis, yang pas, dan tidak berlebihan, sehingga cocok di lidah berbagai kalangan. Dan yang ketiga, ada tampilan menarik dan kekinian. Tampilannya dikemas dengan desain yang modern dan estetik sehingga menarik minat konsumen terutama kepada anak muda. Dan untuk lokasi usahanya, lokasi usaha hanya diteduhi oleh
tenda-tenda warna merah, satu usaha akan mendapatkan satu tenda. Jadi, tidak khawatir ketika panas atau turun hujan. Tenda merah menyala berukuran satu petak disesuaikan untuk menarik perhatian para konsumen. Kami juga menempelkan hiasan poster. Memang tidak terlalu besar ukurannya, hanya cuma 50 cm kali 50 cm. Oke, baik dilanjut. Terkait rencana keuangan akan dijelaskan oleh Kak Slamet. Silakan Kak Slamet. Oke, saya Selamatur Arianti. Di sini saya akan menjelaskan terkait rencana keuangan pada bisnis Dubai Ciwidey ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan, yaitu bahan baku dan juga bahan kemasan. Untuk bahannya di sini untuk bahan Dubai Ciwidey sendiri ada mentega, ada kunafa, pistachio glaze, marshmallow, cocoa powder, susu bubuk, yang totalnya sendiri adalah 459.600. Dan lalu ada juga bahan-bahan untuk membuat cappuccino cincau, ada air mineral 1 galon, bubuk cappuccino, susu full cream 1 liter, es batu, dan juga cincau instan sebesar 400 gram. Sehingga jika ditotal untuk bahan-bahan cincau ini adalah 535.000. Lalu ada juga kemasan, untuk kemasan Dubai Ciwidey sendiri, ini ada tray mooncake, stiker branding, kertas cupcake, yang totalnya itu 103.280.000. Lalu ada juga biaya kemasan untuk cappuccino cincau, ada gelas plastik dan juga sedotan hitam. Sehingga total keseluruhan dari bahan baku dan juga kemasan itu ada di angka Rp1.215.480.000. Oke, boleh Kak ke slide selanjutnya. Lalu di sini ada alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat Dubai Ciwidey dan juga cappuccino cincau. Untuk Dubai Ciwidey sendiri di sini alatnya ada kompor dan selang, gas 3 kilo. Di sini gasnya adalah seharga tabung awal. Setelah itu ada spatula, ada nampan, ada scoop es krim, mangkuk besar, teflon, alas anti lengket, dan sarung tangan plastik. Yang di total untuk bahan Dubai Ciwidey sendiri ada di angka 627.000. Lalu ada juga alat-alat untuk memproduksi cappuccino cincau. Di sini ada blender, parutan, toples seukuran 2.500 ml, milk jug stainless 350 ml, timbangan digital, centong, dan sendok makan. Yang di total untuk peralatan cappuccino cincau itu ada di angka 746.500, sehingga modal awal untuk Dubai Ciwidey dan juga cappuccino itu ada di angka 1.373.500, sehingga total keseluruhan alat dan bahan itu ada di angka 2.500.000. Lalu di slide ini ada pendapatan dan biaya dan BEP. Di sini kami melampirkan pendapatan Dubai Ciwidey di bulan pertama pada saat memulai. Di sini dengan asumsi di bulan pertama kita mampu menjual dengan kuantitas sebesar 150 pieces. Dubai Ciwidey 150 pieces dan cappuccino sebesar 150 gelas. Di sini kita dapat pendapatan dari Dubai Ciwidey sendiri ini 3 juta, cappuccino cincau 1.050.000, sehingga di total pendapatannya kita dapat 4.050.000. Lalu untuk HPP-nya sendiri di sini untuk HPP masing-masing Dubai Ciwidey dan cappuccino, Dubai Ciwidey sendiri memiliki HPP di angka 12.655 dan cappuccino cincau memiliki HPP 6.526 per satu gelasnya. Sehingga total HPP untuk masing-masing 150 penjualan itu ada di angka Rp2.877.184, sehingga kita memperoleh laba kotor, penghasilan kotornya itu masih di angka Rp1.172.816. Lalu di sini ada biaya operasional, di sini ada biaya penyusutan dari alat-alat seperti blender, kompor, lalu teflon yang
biayanya itu per bulan 18.958. Ada juga biaya gas, ini dengan asumsi bahwa seminggu itu kita dengan sebulan ini kita memakai biaya gas 4 kali pemakaian. Lalu di sini ada biaya transport 200.000, biaya internet dan listrik 200.000, lalu biaya sewa booth per bulannya 200.000. Sehingga kita memperoleh biaya operasional yang per bulannya itu 718.958. Sehingga keuntungan di bulan pertama pada saat kita berjualan itu ada di angka Rp453.858. Sehingga di bulan pertama ini kita masih cukup untung. Lalu ada BEP rupiah. Untuk BEP rupiahnya sendiri setidaknya kita bisa mencapai titik impas pada saat kita berhasil menjual sebesar Rp482.726 dengan masing-masing kuantiti penjualannya. Dubai Chiwi 92 pieces, cappuccino cincau sebanyak 92 gelas. Oke, boleh ke slide selanjutnya, Kak. Di sini ada pemasaran produk yang nantinya kita akan lakukan pada saat bisnis itu mulai berjalan. Yang pertama ada strategi digital, social media marketing. Sama halnya dengan bisnis-bisnis lainnya, kita juga manfaatin social media marketing, yaitu kita memanfaatkan adanya Instagram dan TikTok untuk menampilkan video sinematik saat cookies dibelah. Jadi kita memainkan visual untuk menarik pelanggan, yang mana nantinya akan menunjukkan tekstur kunafa dan pistachio yang renyah dan luber, sehingga menimbulkan efek visual yang kuat, yang harapannya customer itu bisa tertarik sama produk kita. Lalu setelahnya ada branding dan positioning. Di sini produk kami, Ciwibum, memposisikan bahwa produk kami ini adalah hadiah yang mewah, atau sebagai hadiah yang mewah, atau sebagai barang yang cocok untuk self reward dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk sistem penjualannya, di sini kita menyediakan layanan pre-order yang tujuannya untuk menjaga supaya produk kita itu fresh. Lalu kita juga berpartisipasi di event dan bazar dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness. Kini kita ikut event dan bazar itu seperti di mall atau mungkin di bazar UMKM lainnya sih. Oke, mungkin slide selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Kak Tanisa. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik, silakan. Terima kasih atas paparannya, Kak Selamat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tanisa. Silakan, Kak Tanisa. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya Tanisa akan menjelaskan produk dan kemasan. Seperti yang bisa kita lihat saat ini, kami cukup memperlihatkan detail visual karena kami percaya bahwa pengalaman menikmati produk dimulai dari mata jauh sebelum gigitan pertama. Di sebelah kiri, kita melihat logo dari Ciwibang. Desainnya menggabungkan elemen cangkir kopi dan kuki yang menyatu. Kami ingin menonjolkan bahwa Dubai Chewy Cookies dan cappuccino kami adalah perfect pairing atau pasangan ideal yang saling melengkapi. Sentuhan warna coklat tua keemasan juga dipilih secara khusus untuk merepresentasikan kesan premium, hangat, dan eksklusif. Pindah ke sebelah kanan ada tampilan produk dan kemasan. Kita lihat Dubai Chewy Cookies-nya. Kami menyajikan dalam kemasan dom atau kubah bening dengan tatakan berwarna keemasan. Pemilihan kemasan ini bukan tanpa alasan. Secara fungsional, kemasan dom menjaga integritas bentuk dan tekstur produk. Secara estetika, kemasan ini menciptakan efek etalase, mengomunikasikan kepada konsumen bahwa ini bukanlah Dubai Chewy Cookie biasa, melainkan produk premium yang layak untuk dihargai saat konsumen melihat isian Dubai Chewy Cookie yang lumer dan kacang pistachio premium di dalamnya. Lalu di sampingnya ada cappuccino cincau sebagai pasangan teman makan Dubai Chewy Cookie. Kami menggunakan gelas bening transparan dengan logo Ciwibang yang terpasang rapi. Transparansi ini penting. Kami ingin konsumen melihat tekstur cincau dan gradasi warna kopi yang menggugah selera sebelum mereka meminumnya.
Tutup gelas yang praktis juga didesain untuk kenyamanan mobilitas, memungkinkan konsumen menikmati minuman ini kapan saja dan di mana saja. Kesimpulannya, setiap elemen dalam produk dan kemasan ini, mulai dari logo, bentuk wadah, hingga presentasi visual, dirancang secara strategis. Tujuannya adalah untuk mendeliver value premium, membangun brand recall yang kuat, dan pada akhirnya menciptakan pengalaman konsumsi yang memuaskan dan berkesan bagi pelanggan. Slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis pelanggan atau bisa disebut sebagai target pelanggan dari Chewy Bump. Yang pertama dari segmentasi demografis, produk ini dirancang khusus untuk menyapa mereka yang di rentang usia 18 hingga 40 tahun, yaitu dari generasi Z dan milenial. Profil mereka sangat beragam, mulai dari mahasiswa yang butuh teman nugas, karyawan kantor yang butuh asupan manis di sela kesibukan, hingga ibu rumah tangga muda yang masih berjiwa FOMO mengikuti tren sosial media. Dari sisi daya beli, kami menargetkan kelas menengah hingga menengah ke atas. Tujuannya adalah menawarkan sebuah pengalaman kuliner premium, namun dengan titik harga yang tetap terasa masuk akal dan terjangkau bagi mereka. Lalu yang kedua, segmentasi geografis. Mengingat produk kami memiliki isian yang lumer dan minuman yang harus dinikmati selagi segar, fokus utama kami saat ini adalah masyarakat di wilayah terdekat dan kota-kota besar. Syarat utamanya, wilayah tersebut harus terjangkau oleh layanan pengiriman same-day atau 1 hari sampai. Ini adalah komitmen kami agar setiap gigitan Chewy Bump yang sampai ke tangan pelanggan tetap dalam kondisi paling sempurna. Lalu yang ketiga, segmentasi psikografis. Yang pertama, individu yang menyukai tren kuliner viral atau FOMO culture. Kami sangat meresapi bagaimana gaya hidup konsumen masa kini. Kami menargetkan mereka yang selalu update dengan tren kuliner viral dan mereka yang memiliki sedikit sentuhan FOMO terhadap makanan yang sedang tren. Lalu yang kedua, pencinta makanan manis atau sweet tooth, yang menghargai kualitas bahan dan estetika kemasan. Tentu saja mereka adalah para sweet tooth yang tidak akan asal makan manis, melainkan sangat mengapresiasi kualitas bahan dan estetika visual kemasan. Lalu yang ketiga, orang-orang yang mencari hadiah atau hampers unik dan mewah atau sebagai bentuk self-reward. Selain itu, Chewy Bump juga diposisikan sebagai solusi sempurna bagi orang-orang yang sedang mencari kado atau hampers mewah untuk orang terkasih atau sekedar ingin memberikan self-reward bagi diri sendiri setelah melewati hari yang panjang. Jadi dengan mengenali siapa pelanggan kami sedetail ini, kami yakin bahwa setiap pesan promosi dan inovasi yang kami buat akan selalu terasa relevan, personal, dan disambut hangat oleh pasar. Next slide, Kak. Selanjutnya, tentang analisis pesaing. Pesaing utama Chewy Bump terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, bakery dan cafe premium seperti Harvest, Monsieur Spoon, yang memiliki brand kuat, kualitas tinggi, serta lokasi strategis, namun menawarkan harga yang relatif mahal. Karena harganya yang lumayan menguras kantong kalau dinikmati setiap hari, jadi di sanalah celah atau peluang kami. Lalu yang kedua, retail yang menyediakan produk serupa dalam skala massal dengan harga lebih terjangkau. Ibarat pabrik yang mencetak produk serupa dalam jumlah banyak, keunggulannya jelas, harganya sangat murah, dan gampang ditemui di mana-mana. Tapi biasanya rasa dan pengalaman yang ditawarkan cenderung standar. Jadi kami merasa ada peluang di sini karena cita rasa yang kami tawarkan bukan cita rasa yang standar. Lalu yang ketiga, UMKM yang menjadi pesaing terbesar karena fleksibel dalam harga, cepat mengikuti tren, dan aktif berjualan secara online. Dengan kondisi tersebut, Dubai Chewy Bump masih memiliki peluang untuk bersaing. Oleh karena itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan adalah menciptakan produk yang unik, menjaga kualitas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Yang ketiga ini, saingan yang cukup sulit, karena mereka ibarat lawan yang sangat tangguh dan lincah. Hari ini ada tren apa di TikTok atau di Instagram, besok mereka sudah bisa menjual produknya. Mereka juga sangat fleksibel soal harga dan target pasarnya sangat luas karena jualan online. Namun hal ini justru yang meningkatkan semangat kami karena kami bisa belajar banyak dari UMKM yang ada
dan meningkatkan produk untuk berinovasi lebih unik lagi ataupun pemasaran yang lebih detail dan kuat lagi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Tanisa atas paparannya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Strategi dan harga promosi yang kami terapkan adalah harga yang tidak terlalu murah namun masih terjangkau dibanding brand besar, yaitu harga Dubai Chewy Cookie adalah 20.000 per piece, sedangkan harga cappuccino cincau adalah 7.000 per piece. Selain itu, kami juga menerapkan strategi bundling yang dimana dengan beli 3 piece Dubai Chewy hanya 50.000 dan 1 piece Dubai Chewy plus 1 gelas es cappuccino hanya 25.000 per piece. Paket ini kita buat agar konsumen lebih tertarik untuk mencoba makanan kita. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang dimana S-nya adalah strength kekuatan, W-nya adalah weakness kelemahan, O-nya adalah opportunity yaitu peluang, dan T-nya sendiri adalah threats ancaman. Yang pertama adalah strength, yaitu Chewy Bomb unggul karena menawarkan dessert viral dengan tekstur unik, bahan berkualitas dan rasa premium, beragam varian rasa, tampilan yang menarik, serta pemasaran digital melalui TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Menjadi keunggulan yang mendukung daya tarik dan jangkauan produk. Kemudian analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dubai Chewy dan es cappuccino memiliki kelemahan berupa masa simpan yang relatif singkat, sehingga harus segera dikonsumsi untuk menjaga kualitas. Selain itu, penggunaan bahan baku premium meningkatkan biaya produksi. Sementara persaingan di pasar, dessert, dan minuman kekinian cukup ketat. Produk ini juga memerlukan penyimpanan yang baik agar rasa dan teksturnya tetap terjaga, sehingga membutuhkan pengelolaan stok dan operasional yang lebih teliti. Lalu yang ketiga adalah analisis opportunity atau peluang. Meningkatnya tren dessert kekinian memberikan peluang besar bagi Chewy Bomb untuk berkembang. Manfaatan media sosial, kerjasama dengan reseller, marketplace, dan sistem pre-order dapat memperluas pasar. Sementara inovasi rasa dan kemasan membantu menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Usaha Dubai Chewy dan es cappuccino menghadapi ancaman berupa persaingan yang semakin ketat dari banyaknya produk dessert dan minuman kekinian dengan harga yang lebih beragam. Selain itu, perubahan tren konsumen yang cepat dapat menurunkan minat terhadap produk. Sementara kenaikan harga bahan baku seperti coklat, kopi, susu, dan pistachio dapat meningkatkan biaya produksi. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat juga berpotensi memengaruhi tingkat penjualan. Terima kasih. Penjelasan dari saya kembalikan ke Kak Najwa. Baik Kak Fitri, terima kasih atas paparannya. Jadi sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.